Sawah masalah jadi rupiah. Sebuah inovasi dari milenial perhutani yaitu pemanfaatan kawasan hutan bersama masyarakat. Bersama tim kami, Green Talent, saya sendiri Dodi Juli Irawan, dan rekan Saya Munawar Sukowati. Sebelum kita mulai acara, apa itu sawah masalah jadi rupiah? Apa itu inovasinya? Mari saksikan video berikut ini. Perhutani sebagai BUMN kehutanan memiliki 3 misi. Yang pertama adalah people, yaitu kontribusi terhadap masyarakat. Yang kedua adalah planet. Tentunya perhutani sebagai BUMN kehutanan juga harus melestarikan lingkungan. Dan yang ketiga adalah profit. Sebagai BUMN tentunya kita ingin meningkatkan keuntungan dengan prinsip good corporate governance. Perum Perhutani mengelola hutan di Jawa dan Madura seluas 2,4 juta hektar yang tersebar dari ujung barat menuju ujung timur yang terdiri dari 53 unit kesatuan pemangkuan hutan. Menariknya adalah di wilayah KPH Mojokerto, khususnya di BKPH Bluluk yang luasnya 3.300 hektar lahan, ternyata ada seluas 1.300 hektar yang merupakan penggarapan sawah, di mana 60% dari kawasan hutan adalah sawah. Selanjutnya kita bisa melihat di sini, mengapa sawah di dalam hutan menjadi masalah? Tentunya apabila kita melihat karakteristik dari masyarakat di daerah Bluluk, haus akan garapan lahan. Yang kedua adalah dari sisi perhutani, tentunya ketika kita menanam tanaman kehutanan dan ada garapan sawah, tidak akan menjadi hutan. Dan selanjutnya akan terjadi banyak kegagalan tanah atau kegagalan lahan dan tanahnya menjadi kosong kembali. Dan tentunya dari hutan yang rusak tersebut akan berdampak pada kerusakan ekologi dan yang akan berdampak pada rawan bencana. Di sini kita bisa lihat sesuai dengan informasi bahwa 60% dari kawasan hutan berupa sawah, di mana karakteristiknya adalah becek. Dan kita bisa lihat di sini terdiri dari daerah yaitu Majenon, Sukorame, dan Bluluk itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa Perum Perhutani adalah BUMN kehutanan yang mempunyai produk utama yaitu kayu jati. Sehingga di sini masih kita bisa lihat bahwa masih ada terdapat kayu minded di dalam pemikiran kita. Namun di sini kita harus memikirkan bahwa untuk menyesuaikan dengan kondisi lahan yang becek, apa kira-kira solusinya? Ternyata kayu putih adalah salah satu solusi yang tepat. Mengapa kayu putih? Ternyata kayu putih cocok ditanam di lahan becek atau lahan yang berkarakteristik seperti sawah. Yang kedua, apabila kita ketahui perhutani memiliki produksi hutan yang memiliki daur yang sangat panjang untuk panen, kayu putih hanya memerlukan waktu 3 tahun saja sehingga bisa dipanen. Dan yang ketiga adalah tentunya sebagai BUMN kehutanan kita juga mendukung ketahanan pangan untuk program pemerintah sehingga kita tetap menyediakan lahan garapan sawah. Dan yang paling penting adalah ternyata peluang pasar dari minyak kayu putih sangat tinggi sekali, di mana 3.500 ton yang ada kebutuhan dalam negeri hanya bisa dicukupi 600 ton saja. Dan yang menariknya adalah dari penelitian, dan kita tahu sendiri bahwa saat ini ada pandemi COVID, ternyata dari kandungan minyak kayu putih yaitu 1,8 senyawa-senyawanya mampu menghambat infeksi COVID masuk ke tubuh manusia. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa ada manfaat inovasi yang sangat multi efek, yaitu bagi sosial, finansial maupun ekologikal. Nah, bagaimana implementasinya? Yang pertama kita lihat adalah kita harus melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui fostering social empathy, yaitu bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat tentang kontribusi hutan,
kontribusi perhutani melalui program CSR, kemudian Bina Lingkungan untuk menyediakan tempat ibadah, Karang Taruna dengan menyediakan fasilitas olahraga, dan tentunya pengembangan usaha lain seperti penyulingan minyak kayu putih ke depannya. Dan setelah kita menumbuhkan kesadaran serta empati masyarakat agar bersama-sama dengan perhutani untuk membangun hutan kembali, selanjutnya kita laksanakan penerapan pola tanam yang sama-sama menguntungkan tentunya untuk perhutani dan masyarakat itu sendiri. Yang pertama adalah pola tanam plong-plongan. Di sini kita memisahkan antara tanaman kayu putih dengan padi masyarakat sehingga tidak akan saling mengganggu. Pola ini diterapkan pada lahan dengan tekanan sosial yang sangat tinggi. Kemudian pola yang kedua adalah tanaman tumpang sari namanya, dengan jarak tanam 4 x 1 meter. Apa itu? Jadi kita menanam larikan kayu putih selebar 4 meter, di mana di sela-selanya kita bisa memberikan ruang untuk masyarakat menanam padi atau garapan sawah tersebut. Selanjutnya kita melaksanakan kegiatan silviculture atau proses penanaman itu sendiri, mulai dari kegiatan persemaian, masangkan patok batas tanaman, kemudian tanda-tanda untuk kegiatan tanaman, kemudian melakukan kegiatan pembuatan lubang tanam, melakukan pemupukan awal, kemudian melakukan penanaman pada lahan-lahan becek, terutama persawahan tersebut. Selanjutnya kita juga monitoring dan evaluasi. Jadi tanaman selesai tanam atau pasca tanam masih kondisi kecil. Kemudian tanaman umur 4 bulan, tanaman umur 9 bulan sudah 1,5 meter, tanaman umur 12 bulan, tanaman umur 18 bulan, dan tanaman 3 tahun atau siap panen daun kayu putihnya. Kondisi sebelumnya yang bahwa berupa hamparan sawah di lahan hutan dan tegakannya pun rusak, kemudian bisa berubah menjadi hutan yang baik dan berdampingan dengan tanaman masyarakat. Realisasi penanaman atau luas tanaman yang bisa kita realisasikan, 2016 kita sudah menanam 229 hektar. Tahun lalu 2019 sudah mencapai 727 hektar dan proyeksi kita di tahun 2022 sudah selesai penyelesaian sawah tersebut seluas 1.392 hektar. Realisasi dan proyeksi pendapatannya, tahun 2017 kita sudah mendapatkan 400 juta dari lahan yang sudah ditanami. Kemudian 2019 kemarin sudah mendapatkan pendapatan 1,4 miliar rupiah. Proyeksi kita tahun 2025 itu sudah panen semua tanaman kayu putih yang kita tanam di lahan persawahan dan bisa mendapatkan pendapatan atau perolehan sebesar 8,5 miliar rupiah. Dampak terhadap profitabilitas dan operasional jika kita bandingkan, sebelum inovasi kita tidak bisa mendapatkan hasil dari panen kayu dan sebagainya. Namun 2019 seluas 735 hektar sudah kita tanami dan bisa mendapatkan pendapatan sebesar 1,45 miliar dari panen kayu putih itu. Kemudian kita proyeksikan di tahun 2025 kita bandingkan, jika sebelum inovasi kita mengeluarkan biaya yang sangat besar 2 miliar untuk menanami kayu di lahan tersebut. Sementara pendapatan nol, kita tidak bisa memanen. Setelah inovasi, di tahun 2025 proyeksi kami total biaya yang kita keluarkan untuk penanaman kayu putih sebesar 3,1 miliar, namun kita bisa memperoleh pendapatan sebesar 8,5 miliar, sehingga kita bisa membukukan laba sekitar 5,3 miliar dari 1.392 hektar lahan becek yang kita tanami. Potensi pengembangan dan keberlanjutan dari inovasi ini, yang pertama, kita bisa menduplikasi atau mengaplikasikan inovasi ini di seluruh wilayah atau unit kerja di perhutani seluas 2,4 juta hektar itu tersebut. Kemudian melakukan pengembangan hasil produk berupa minyak kayu putih yang bisa dikemas ataupun kemasan resmi dari perhutani, karena selama ini perhutani menjual minyak kayu putih berupa curah atau bahan setengah jadi kepada produsen yang bermerek. Kondisi pandemi ini kita bisa mengembangkan lebih lanjut tanaman kayu putih kita untuk membantu menangani pandemi dan penanganan COVID-19 tersebut. Demikian inovasi yang kami buat dan kami jelaskan. Sekian dan terima kasih.